Tapi awalnya kita yang gak percaya jadi percaya semenjak ada korban dari desa sebelah itu. Korban dari sosok kolor hijau ini. Iya. Pak, Bu, ini saya mau ngasih tahu aja, gak usah mikir yang aneh-aneh. Ini di pandangan saya, ada sekelompok orang yang emang lagi ngelakuin pesugihan dan letak mereka itu nggak jauh dari kita dan nggak jauh dari desa sebelah juga, termasuk sosok kolor hijau ini termasuk dari bagian mereka. Halo Sobat Totem, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin serak. Halo Sob, kali ini gue sudah kedatangan nih seorang narasumber perempuan yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia sedang berada di kampung halamannya. Dan ternyata di kampung halaman tersebut terdapat suatu perkumpulan orang yang melakukan ritual pesugihan. Hingga akhirnya ada 2 korban yang meninggal akibat pesugihan tersebut. Penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Kak Fitri. Malam Bang Nardi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sekarang masih tinggal di mana nih Kak Fitri? Masih di Bekasi. Masih di Bekasi. Oke, Fitri, kali ini kan akan menceritakan sebuah pengalaman ya ketika berada di kampung lu nih jatuhnya. Iya, kampung gua dulu. Di daerah Jawa Barat. Iya, di daerah Jawa Barat. Oke, dan kejadian ini di tahun 2010. Iya, udah lama banget ya Bang. 15 tahun yang lalu. Oke, waktu lu umur berapa tahun itu? Masih 13 tahunan Bang. 13 tahunan? Berarti SMP. masih unyu-unyunya dong ya? Iya, sekarang nggak unyu. Iya Bang, masih kecil. Oke, ditahan dulu nih untuk ceritanya nih Fitri. Nah Sob, gimana tuh menurut kalian dengan ceritanya? Yang penasaran, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber dan memiliki cerita pengalaman horor, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, langsung aja obrolan tengah malam. Kita mulai. Jadi kejadiannya itu tahun 2010. Oke. Di tahun segitu tuh gue masih SMP Bang. Adalah baru 13 tahun. Oke. Dulu gue tinggal di sebuah desa. Di salah satu desa di Jawa Barat yang nggak bisa gue sebutin namanya untuk menjaga kepentingan-kepentingan tertentu ya Bang. Oke. Untuk menghindari hal-hal tertentu. Jadi gue kasih clue-nya aja, salah satu desa di Jawa Barat. Dulu gue tinggal di sana sama sepupu gue. Dan efek dari adanya pesugihan di kampung itu kena ke almarhumah sepupu gue. Dia jadi salah satu korbannya. Bermula dari adanya teror yang disebut dengan sosok kolor hijau. Kolor hijau? Ya. Jadi di kampung sebelah ini, di samping desa gue ya maksudnya, itu tahun 2010 tuh udah ada rumor kalau di kampung sebelah itu ada teror dari sosok kolor hijau. Awalnya orang-orang di desa tempat gue tinggal itu nggak percaya. Karena di sana kan belum ada yang mengalami. Tapi sedangkan di desa sebelah sudah, baru rumor-rumor. Tapi keterangan dari beberapa orang dari desa sana, itu udah banyak yang ngelihat penampakan sosok kolor hijau ini. Dari mulai petugas siskamlingnya, warga setempat yang pada pulang malam. Jadi kalau keterangan dari mereka, sosok ini tuh katanya adalah sosok pesugihan. Jadi pesugihannya itu dia menyerupa, jadi seorang laki-laki, badannya agak hijau, dia pakai kolor warna hijau, rambutnya keriting, kukunya panjang, dan ada taringnya. Dia bakal keliling di kampung sebelah itu di atas jam 10 malam. Dan rumah yang dia incer itu adalah rumah yang isinya ada anak kecil sama gadis perawan
Kenapa dia ngincernya kedua hal itu? Karena rumornya adalah sosok kolor hijau ini hanya butuh media dari darah suci. Maksudnya darah suci ini dengan cara dia maaf gitu ya, gadis yang masih perawan. Atau menghisap sukmanya anak kecil. Ini kan rumornya kedengarannya cukup ngeri juga saat itu di desa gue ya. Kok bisa-bisanya ada rumor kayak gitu, sedangkan waktu itu gue ngerasa desa gue tentram-tentram aja deh saat itu. Nggak ada hal-hal kayak gitu, dan gue lihat orang-orangnya juga pada biasa aja gitu loh Bang. Tapi awalnya kita yang kepercaya jadi percaya semenjak ada korban dari desa sebelah itu. Korban dari sosok kolor hijau ini. Jadi sosok kolor hijau ini sempat masuk berita juga Bang waktu itu, dan gue pernah baca di koran. Ada juga di media TV kan saat itu. Nah karena gue masih kecil, gue nggak terlalu ngeh sih waktu itu ya. Awal mulanya muncul di desa sebelah gimana, tapi spekulasi dari orang-orang itu pelakunya juga nggak jauh dari warga sana juga. Nah, jadi korbannya itu seorang gadis umur 16 tahun Bang. Umur 16 tahun, awal mulanya adalah kan semenjak ada sosok kolor hijau itu ada peraturan kalau di atas jam 10 malam itu siapapun, terutama untuk gadis dan anak kecil ya, itu nggak boleh keluar rumah. Dan setiap rumah itu harus ada bambu kuning sama bawang putih di depan pintunya. Karena sosok kolor hijau ini nanti dia bakal ketok-ketok pintu tiap rumah. Dan jangan sampai dibuka. Kalau sampai dibuka, celakalah itu orang yang bakal ngebuka itu. Nah, sialnya ini, gadis yang jadi korban ini, saat itu dia lagi sendirian Bang, di dalam rumah. Katanya waktu itu orang tuanya tuh lagi pergi ke rumah neneknya, ada acara tahlilan atau apa gitu ya. Jadi dia sendirian di rumah itu. Udah dipesan sama orang tuanya, kalau misalkan ada yang ngetok-ngetok atau apa dan itu nggak ada suara assalamualaikum atau apanya, jangan dibuka gitu. Apalagi lagi ada rumor kolor hijau ini kan, sosok kolor hijau ini. Diiyain lah sama si gadis itu. Nah, pas dia lagi sendirian itu, dia cerita kalau ada yang ngetuk-ngetuk pintu rumahnya tapi nggak ada suaranya. Ngetuk 3 kali. Tok-tok-tok gitu kan. Dilihatlah sama nih gadis keluar kan. Dia pikir orang tuanya pulang. Dan dia nggak inget akan pesen kalau, oh jangan dibuka pintu kalau nggak kelihatan sosoknya gitu. Nah dia lagi dikasih lupa nih Bang. Pas ada yang ngetok-ngetok, dia main buka aja. Nggak inget sama rumor itu. Nah pas dibuka pintu rumahnya, itu nggak ada siapa-siapa ternyata. Tapi pas lagi dia buka itu dia ngerasa kayak ada angin lewat. Seret gitu kerasa. Tapi sekilas kayak dia masuk ke dalam. Dan dia nggak tahu itu apa. Tadi kan dia pikir orang tuanya pulang kan, makanya dia buka. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Oh ya udahlah, sama dia ditutup lagi. Nah habis itu dia masuk ke kamar. Pas di kamar dia biasalah mungkin main HP atau apa. Gak lama habis itu dia pengen kencing katanya. Nah pas pengen kencing, dia kan ngelewatin kamar orang tuanya ya Bang. Nah kan itu nggak ada pintunya kan, dia cuma pakai gorden doang kamarnya. Pas lagi ngelewatin kamar orang tuanya, itu dia ngeliat bapaknya lagi duduk di pinggir kasur sambil ngusap-ngusap paha gitu. Nah dipanggil dong sama anaknya si gadis ini. Loh Pak, Bapak udah pulang? Kapan masuknya gitu kan. Tapi si bapaknya nggak jawab apa-apa. Cuma nengok, ngeliatin si gadis itu. Terus gini lagi, ngusap paha lagi. Nggak ngejawab apa-apa. Dan di situ si gadis ini tuh nggak curiga apa kalau itu ternyata bukan ayahnya gitu. Dia mikirnya, kenapa sih Bapak? Ya udahlah dia lanjutlah ke kamar mandi kan. Buat kencing. Nah, pas habis kencing, dia balik lagi dong mau ke kamarnya dan harus ngelewatin kamar bapaknya itu. Pas ngelewatin, dia nengok lagi dong ke kamar, bapak masih ngapain ya gitu. Dan pas nengok, itu nggak ada siapa-siapa di kamar bapaknya itu. Kosong. Dan dia tuh masih sendirian di rumah itu. Nah, di situ dia tapi belum sadar ada keanehan.
Dia cuman kayak, apa kali gitu, apa salah lihat atau apa. Dia masuk lagi lah ke kamarnya, tidur. Nah, itu perkiraan katanya tidur tuh udah tengah malam, jam 12-an. Nah, pas yang ada ngetok pintu itu udah di atas jam 10 malam, Bang. Jam 11-an katanya ada. Nah, tidur kan di jam 12. Nah, pas seperempat malam, mungkin sekitar jam 3 atau jam 2 kali ya, Bang. Itu dia kebangun, si gadis ini, karena kayak ngerasa ada yang nindih. Mungkin kalau orang awam tuh, kan kita suka ngerasa ada kayak ketindihan gitu ya, Bang. Iya. Nah, mungkin dia awalnya mikir ketindihan nih kayak orang-orang biasa. Tapi ini beda. Pas dia bangun, itu dia samar-samar ngelihat kayak ada sosok cowok, badannya tuh gede, tapi masih ukuran normal manusia ya, cuman agak lebih tinggi. Warnanya hijau, ada taringnya, rambutnya keriting gak jelas, dan dia pakai kolor warna hijau juga. Itu lagi nindihin dia. Di situ dia nggak bisa teriak atau apa, dan yang dia rasa adalah selangkangannya, maaf, sakit. Kayak dimasukin sesuatu. Wah, di situ dia pas dikasih lihat sama sosok itu, pas persis di atasnya, dia pingsan. Langsung pingsan. Nah, paginya itu kayaknya orang tuanya belum pulang tuh pas dia bangun. Pas paginya itu dia ngelihat ke, maaf itu selangkangannya, itu berdarah. Dan dia mulai ngerasa kayak, apa jangan-jangan dia disetubuhi oleh jin atau apa. Dia baru ingat kalau ada pantangan jangan buka pintu di atas jam 10 malam. Dan semalam itu dia lakuin hal itu. Dan dia mulai sadar, apa jangan-jangan ini konsekuensi dari dia buka pintu? Apakah ini yang dimaksud sama diperkosa sama sosok pesugihan si kolor hijau ini? Sedangkan orang tuanya udah ngingetin dia kan. Nah, tapi kayaknya dia lebih ke takut, Bang. Dia awalnya nggak cerita sama orang tuanya. Dia takut, dia nyembunyiin kejadian ini. Dia bersihin bekas darahnya itu. Orang tuanya kan pulangnya siang. Dan di hari itu emang belum ada dampak apa-apa di diri si gadis itu. Dan dia nggak cerita soal kejadian semalam. Cuman dia kelihatan lebih pendiam sama murung. Nah, barulah pas hari ketiga, si gadis ini mulai sakit. Sakitnya itu demam biasa selama 3 hari waktu itu, kata orang tuanya. Dan selama 3 hari itu dia demam, dia mimpi, selalu dimimpiin sama sosok cewek, ada banyak, itu tuh gini-gini dia, ayo kesini, semua pakai baju warna merah di dalam mimpi itu. Dan dia ketakutan seolah-olah diajak untuk bergabung sama orang-orang ini gitu, cewek semua tapi, dan kayak masih pada muda gitu seumuran dia. Dan selama 3 malam dia mimpi itu terus, dan dia mulai ngerasa panasnya ini gak sembuh-sembuh. Maksudnya itu bukan panas yang biasa, Bang. Nah, orang tua udah mulai ngerasa heran nih, kenapa kamu mimpi buruk terus kan gitu kan. Terus kok sakitnya malah makin parah, kadang pas lagi tidur ngelantur atau apa. Terus kadang ada ngigo katanya selangkangannya sakit gitu ya. Orang tuanya mulai curiga dong. Apa jangan-jangan pas ditinggal sendiri dia sempat buka pintu gitu ya. Nah, akhirnya didesek lah sama orang tuanya. Pas di hari ketiga dia masih sakit. Neng kenapa cerita? Dia nangis-nangis tapi awalnya gitu kayak ketakutan gitu loh, Bang. Nah, terus didatengin lah orang pinter, semacam ustadz maksudnya, ustadz yang buat nerawang gitu apa yang terjadi sama si gadis ini. Pas di terawang, pakai ilmu putih dia, ternyata begitu. Dia sudah kena hubungan sama sosok kolor hijau yang lagi beredar rumornya itu. Dan salahnya dia nggak langsung cerita pas besoknya. Mungkin kalau dia cerita pas langsung besoknya, tanpa harus kena sakit dulu gitu, sebagai syarat untuk pengambilan sukmanya itu, mungkin masih bisa diatasin. Tapi kan ini udah hampir lewat 3 hari lah hitungannya ya. Jadi kalau keterangan orang pintar ini, Pak Ustadz ini, sukmanya udah diambil sama sosok kolor hijau ini. Jadi bakal susah. Dan dengan pahit, Pak Ustadz ini bilang kemungkinan kecil untuk sembuh. Tapi ya kita diusahakan ya dengan baca-bacaan doa atau apa, karena dia bilang ilmu pesugihan ini agak kuat dari sosok ini. Nah, ya udahlah, kalau kayak orang mah kayak semacam diruqyah ya pas lagi sakit itu. Rame tuh pas di situ. Tapi
gue nggak ikut ngeliat, gue cuma denger rumornya aja tanpa ngeliat. Sedangkan sepupu gue Rizky dia sempat ngeliat ke sana, katanya pas lagi di ruqyah, oh rame nih ini anak. Tapi ternyata setelah sehari di ruqyah, gadis itu meninggal. Nah, jadilah gadis ini meninggal terkenal karena jadi korban sosok kolor hijau ini. Nah, dan setelah kita lihat ada korban nyata, barulah desa sebelah nih, maksudnya desa gua, itu mulai ikut-ikutan akan peraturan yang udah diterapin di sana. Karena takutnya sosok ini nyebar ke desa selanjutnya gitu. Nah, ya udahlah, Pak RT, Pak RW ngehimbau semua warganya untuk jangan ada keluar di atas jam 10 malam, taruh bambu kuning di depan sama bawang putih. Kalau ada yang ketuk-ketuk, jangan pernah ada yang dibuka, ketuk-ketuk tanpa suara ya. Apalagi yang di rumahnya ada anak gadis sama anak kecil, jangan sama sekali. Oke lah, saat itu peraturan itu udah muncul di desa gua. Nah, sekarang gua mau ceritain tentang sepupu gua nih, karena ada kaitannya juga kan secara nggak langsung. Jadi di desa itu, rumah gue tuh kayak satu RT lah sama sepupu gue ini. Jadi almarhumah sepupu gue ini saat meninggal umurnya masih 4 tahun. Almarhumah sepupu gue namanya Arni yang meninggal itu. Dia punya kakak namanya Rizky, umurnya beda 2 tahun sama gue. Tapi waktu itu kita sama-sama masih di SMP, Rizky ini. Nah, orang tuanya Rizky dan Arni ini, ibunya dagang di pasar. Emang dari dulu dagang di pasar. Terus kalau ayahnya kerja di pabrik. Dulu pas Arni masih sampai umur 3 tahun, itu tuh kalau di rumah diasuh sama nenek. Tapi berhubung karena nenek udah meninggal, jadi pas udah usia 4 tahun, Arni ini setiap subuh gitu ya, udah mulai diajak sama ibunya ke pasar buat buka lapak sayur. Kalau Rizky kan sekolah dan bapaknya ya udah kerja pabrik kan, kerjanya emang selalu pagi gitu, nggak pernah malam. Karena udah sering dibawa ke pasar ya, jadi emang kehidupan Arni sama ibunya ini udah sering di pasar gitu, dagang sayur. Dan kebetulan Arni ini tipe bocil yang kalau nangis tengah malam itu harus diajak keliling naik motor. Nah, sedangkan pada saat itu kan udah beredar rumor si sosok kolor hijau ini kan, sosok pesugihan ini. Harusnya jangan ada yang berani keluar malam. Dia kan kalau nangis kan jam 12, jam 1, jam 2. Emang udah kebiasaan dari dulu gitu, Bang. Tadi ajak keliling nih, naik motor sebentaran, nanti tidur gitu. Nah, tapi semenjak ada rumor ini, ibunya Arni, dia tipe orang skeptis tadinya, nggak percaya. Dia tetap ngelakuin hal yang biasa dia lakuin untuk nenangin Arni. Dia tetap ajak keluar motoran malam-malam. Nah, waktu itu kan, aku sempat bilangin ke bibi gue kan, berarti jatuhnya kan. Bi, Arni jangan dibawa keluar malam-malam, kan lagi ada rumor ini. Ah, nggak usah percaya-percaya kayak gitu, tahayul. Tuh kemarin-kemarin dibawa keluar nggak kenapa-napa, nangis. Biasa aja. Itu memang kebetulan aja tuh si yang meninggal emang habis diperkosa siapa kali. Kata mamahnya Arni gitu. Terus, ya udahlah gitu. Kalau gue kan tipe orang yang antisipasi kan, lebih baik ngikutin gitu. Tapi emang pas selama ngajakin Arni keluar malam naik motor itu, di tengah rumor yang beredar itu ya, emang nggak terjadi apa-apa sih. Setiap habis pulang naik motor, ya udah tidur dan nggak ada yang aneh lah gitu sama Arni, nggak ada. Ketemu sosok kolor hijau pun kita nggak ketemu, ya makanya mamanya Arni santai-santai aja. Tapi permasalahannya ada di pesugihan yang lain. Kita nggak tahu nih, ini siapa yang melakukan. Tapi waktu itu tuh muncul info kalau yang ngelakuin pesugihan ini tuh nggak cuma satu orang, tapi sekelompok orang. Nah, jadi waktu itu ada ibu-ibu, kita panggil namanya Uni. Dia dari Padang. Dia ngontrak, dia tinggal di desa kita udah 5 bulan lamanya. Dan saat rumor itu ada, Uni tuh udah ada di situ. Dan dia tuh emang dukun, emang terkenal dukun di situ. Nah, Uni pas di desa ini lagi ada acara pengajian bareng-bareng ya. Dia sempat datang ikutlah ke acara pengajian itu. Dia tuh dukun, tapi bukan dukun yang ilmu hitam gitu, enggak. Cuma dukun yang kayak bisa membaca masa depan atau ngasih tahu ujangan yang seharusnya dilakukan kayak gitu aja. Jadi acara pengajian itu dilakuin untuk ngasih tahu soal ini loh, rumor yang kolor hijau itu, Bang. Jadi Pak Ustadz bilang desa kita lagi agak rawan nih, lagi ada rumor yang banyak pesugihan.
Jadi saran dari Pak RT itu saat itu diadain pengajian di musola tiap malam yasinan. Jadi biar kepental gitu auranya Bang. Nah kan saat itu kan Uni ada di situ juga kan. Nah, di situ Uni ngasih pendapatnya. Dia kasih pendapat gini, Pak, Bu, ini saya mau ngasih tahu aja, gak usah mikir yang aneh-aneh. Ini di pandangan saya ada sekelompok orang yang emang lagi ngelakuin pesugihan dan letak mereka itu nggak jauh dari kita dan nggak jauh dari desa sebelah juga, termasuk sosok kolor hijau ini termasuk dari bagian mereka. Nah, wejangan dari Uni adalah dia bilang, saya ingetin aja buat kalian semua, tolong Pak RT juga sampein ya ke seluruh warganya. Kalau kalian ada nemu uang, benda di tempat yang gak lazim, kayak kebun, kuburan, kontrakan sepi, atau yang tempat yang terkesan angker lah gitu, jangan dipungut. Kalau misalkan mau dipungut pun, harus ada ajian dibacain doa-doa dari tokoh agama lah gitu yang ngerti misalkan. Tapi kalau bisa jangan diambil barang-barang berharga. Terus dia bilang, karena itu salah satu alat pancing dari si pelaku pesugihan ini, gitu kan. Pokoknya dia bilang bentuknya uang atau benda berharga dan di tempat yang aneh itu jangan diambil sama sekali, abaikan aja gitu kan. Nah, pas Uni sampein pendapat ini, salah satu bapak-bapak ada yang ngerocos katanya, bohong lu, jangan-jangan lu lagi yang ngelakuin, lu kan dukun gitu kan. Uni digituin. Tapi kalau gue sih percaya aja sama Uni, dia kan maksudnya baik ngingetin kita. Dan dia pun jawab gini, Pak maaf, saya walaupun dukun, saya bukan dukun ilmu hitam ya. Justru saya ngasih tahu kalian memang itu yang ada di pandangan saya. Saya ngingetin kalian jangan sampai ada kejadian. Saya tahu macam-macam pesugihan gini-gini dan salah satu itu adalah alat pancingnya. Itu yang bakal beredar di sini selain dari sosok kolor hijau itu. Terserah kalian mau nganggap saya apa, intinya mau nemu uang atau barang berharga apapun di tempat-tempat yang angker-angker itu kayak kuburan atau apa, jangan ada yang ngambil. Itu bisa bahaya. Karena kata Uni, siapapun yang ngambil barang ini, misalkan uang nih, yang nemu misalkan cowok, terus uang itu dipakai makan sama dia, dipakai beli makan kan. Nah, kan kalau kata Uni, si pesugihan ini ngincernya gadis perawan sama anak kecil, ya kan. Kalau si cowok yang makan, oke, mungkin nggak kena. Tapi si cowok ini punya saudara perempuan nggak gitu yang sedara sama dia. Misalkan dia punya saudara perempuan yang masih gadis perawan atau kayak punya adik kecil, dia makan terus dia kasihlah uangnya untuk ngejajanin si saudaranya ini. Otomatis kan udah jadi satu darah kan itu uang itu. Nah, nanti yang jadi tumbal yaitu si adiknya gitu. Pokoknya dia ngincernya itu, misalkan yang nemu cowok pun yang bakal kena adiknya. Kalau itu dia makan uangnya kayak dipakai beli jajan atau apa gitu. Di situ yang lain sempat pada diem tuh kayak, wah ini bener nih kayak gini, bener nggak sih? Bener. Sebagian ada yang pro, sebagian ada yang kontra kan. Dan gue termasuk yang pro. Gue percaya apa kata Uni saat itu. Dan sialnya Bang, sialnya gitu. Ternyata hal itu nimpa almarhumah sepupu gue itu Arni. Dan penyebabnya adalah kakaknya Rizky. Dan gue sempet nyesel saat itu kenapa gue nggak langsung info orang tuanya Rizky gitu. Jadi gini Bang, selang beberapa hari dari kejadian Uni itu, pas banget ya, itu siang-siang gue udah pulang sekolah, gue mergokin Rizky lagi ada di TPU belakang rumah. Jadi belakang rumah Rizky ini tuh ada TPU emang, tapi TPU-nya ini TPU yang nggak terawat gitu ya Bang, karena di dalam TPU itu tuh ada kontrakan kosong yang udah sepi lama karena dulu pernah ada kasus bunuh diri. Sering ada lihat penampakan hantu bunuh dirinya itu. Makanya di situ sepi kuburannya, nggak ada yang ngerawat. Terus tapi di situ tuh emang suka banyak kayak anak cowok yang nakal lah gitu istilah kata ya. Maaf gitu, kayak suka pada beli ciu nih, dulu zamannya ciu ya, pada beli di plastik, pada minumnya di situ kayak gitu. Dan Rizky ini lagi ada dalam masa nakalnya. Waktu itu kepergok sama gua lagi minum ciu sama temennya di situ, ngumpet di TPU itu. Kan kelihatan kan dari jauh ya, karena saudara gue ya gue samperin kan, gue bilangin, Ki lu ngapain di situ, bader banget sih, kagak sadar-sadar dari dulu. Karena gue udah tahu dia emang anaknya dari dulu begitu, cuman orang tuanya nggak tahu.
Nah terus tuh dia nyamperin gue dong. Pas nyamperin gue, dia bilang gini, lu tau gak nih gue beli dari mana? Dia bilang gitu, nih gue habis beli banyak hiu nih, gue nemu duit 1 juta di kuburan itu. Dia bilang gitu, di salah satu kuburan yang ada di situ, di atasnya. Dan di situ gue langsung inget sama ujangannya Uni. Gue langsung, Ki, lu jangan ambil, lu inget apa kata Uni, jangan diambil, astagfirullahaladzim, lu ambil, lu jajanin. Iya udah gue pakai, masih ada sisanya 800.000, dia bilang kayak gitu. Itu kan uang 1 juta kan termasuk uang yang gede kan. Iya benar. Lah kaget lah gue. Terus di situ gue sempet narik, sini Ki, duitnya, balikin, kau taruh lagi. Tapi Rizky rebel pas itu. Dia, apaan sih lu itu gak usah ikut campur lagi nih. Ki lu inget jangannya Uni, kampung kita tuh lagi rawan, gue gituin kan. Tapi dia sama kayak orang tuanya kan, tipe yang skeptis kayak, alah tahayul itu mah udah rezeki gue aja. Emang si Uninya aja itu mah ngada-ngada, lagian kan dia dukun, ngapain lu percaya sama dukun? Dia bilang kayak gitu kan. Nah karena gue orangnya tipe yang gak mau debat kan, gak mau cari masalah. Soalnya Rizky sempat ngancem gue di situ. Oh tuh kalau ngadu-ngadu sama orang tua gue, lu tuh apa? Gue kasih tahu apa, gue tabuk lu, dia bilang gitu kan. Kan agak galak juga kan waktu itu. Ya gue takut lah bang, namanya masih bocah kecil kan. Ya udah jadi gue nggak cerita ke orang tuanya Rizky awalnya karena dia habis nemu itu gue nggak bilang. Dan ternyata parahnya itu Rizky nggak pakai uang itu untuk diri dia sendiri gitu. Dia pakai buat jajanin adiknya, Arni. Oh. Jadi pas itu tuh pas di pasar, Arni kan lagi nangis mulu. Ini gue tahu cerita dari Rizky ya, karena akhirnya Rizky cerita setelah semuanya tahu kematiannya Arni, ternyata ada sangkut pautnya sama uang itu. Karena Rizky lagi ngerasa megang uang kan saat itu kan, yang sisa 800-nya itu, pas Arni nangis dibeliin lah es krim kata dia. Es krim sama makanan apa gitu kayak semacam martabak gitu ya. Dimakan sama Arni. Dan dia belinya pakai uang yang dia temuin di kuburan itu. Makanya kan nggak lama habis itu ya bang. Cuman selang seminggu kayaknya deh. Langsung ada kejadian. Kejadiannya waktu itu tuh biasa kan, Arni kan kalau subuh-subuh suka pergi kan sama mamahnya kan ke pasar. Itu lewat jalan raya. Dan ya sialnya gitu ya, astagfirullahaladzim, sialnya itu Arni kecelakaan di situ. Jadi pas ibunya bawa motor kan, Arni di depan duduk di tumpukan sayur-sayurnya itu. Pas mau belok ke pasar, pasar kan di sebelah kanan kan. Mamanya Arni dari kiri bawa motornya. Pas belok itu dari belakang ada truk kenceng, nggak ngelihat ada mamahnya Arni lagi lewat. Ya udah di situ mamahnya Arni mental, tapi sialnya Arni kelindes. Arni innalillahi di tempat. Dan posisinya itu, maaf itu kepalanya pecah. Nah di situ ada salah satu saksi orang pasar pas kejadian kecelakaan itu ngelihat ada sosok kakek-kakek tinggi, kurus gitu, kurus kering gitu kan, sampai kelihatan samar-samar. Itu nunduk lagi ngisepin ini kepalanya Arni, diisep. Seperkian detik itu orang pasar ada yang ngelihat. Nah, sejak kejadian itu jalan tempat Arni kelindes itu jadi banyak kejadian. Maksudnya banyak kejadiannya itu ada beberapa dari mereka yang kadang misalkan udah malam nih ngelihat ada bocah kecil lagi nyebrang gitu, lagi lewat terus nangis-nangis, dan ya udah spekulasi orang-orang ya itu pas mungkin arwahnya Arni yang belum tenang karena meninggal dengan cara mungkin kena tumbal kali ya. Nah pas kejadian itu kan Arni meninggal hari itu juga kan. Kakaknya nangis lah histeris Rizky. Dia mulai sadar sama kesalahan dia. Emang sih kita nggak bisa secara langsung sangkut pautin kayak, oh ini meninggal karena ini. Namanya juga udah takdir gitu ya. Tapi kan karena sebelumnya udah ada ujangan soal masalah tumbal, otomatis Rizky ngerasa bersalah dong. Dan itu juga, gue sempat bersalah juga karena kalau tahu gitu, gue langsung aja cerita ke orang tuanya Arni kalau
Rizky habis nemu duit Iya. sebelum dia jajanin ke Arni kan. Jadi ya mau nggak mau apa yang Uni bilang itu menurut gue mungkin ada benarnya. Gue jadi ingat kan. Akhirnya di situ Rizky jadi jujur kan, dia nangis-nangis apa gara-gara itu ya pas minggu lalu Rizky ini ngasih jajan Arni pakai duit yang Rizky temuin di kuburan gitu. Wah, orang tuanya di situ sempat marah, sempat mau ditabok. Tapi ya balik lagi tuh kan Rizky anaknya ya. Mau gimana lagi, emang udah takdirnya gitu. Cuman dari situ, nah gue langsung kasih saran aja. Coba panggil Uni ke sini. Kayaknya emang ini ada kaitannya sama yang Uni bilang kan. Terus gue tanya, terus sisa duitnya masih di mana? Lu udah jajanin semua belum gitu kan? Terus Rizky bilang, duitnya masih ada sisa di lemari dia gitu ya. Jangan diapa-apain dulu, gue panggil Uni dulu gitu kan. Nah waktu itu gue sama orang tua gue ke tempat Uni lah. Cerita lah kematiannya Arni ini kayaknya ada kaitannya sama ini nih. Oh dia habis nemu duit di ini. Iya, gue jadinya bilang gitu ke Uni. Tapi mungkin karena Uni agak ember kalau apa ya. Jadi kesebar ke seluruh desa. Kalau oh si Rizky habis nemu duit di kuburan dipakai buat ngejajanin si Arni, nggak taunya seminggu kemudian si Arni meninggal. Apalagi pas meninggal kata orang pasar ada yang ngelihat palanya pecah tuh bulu-bulunya ada yang ngisep kakek-kakek. Ya udah jadi semenjak itu warga sekitar langsung kayak pada percaya sama Uni dan yang tadinya kontra langsung pada minta maaf ternyata ada benernya juga gitu. Nah, ya udahlah balik lagi ke situasi rumah Arni ya. Uni kan datang tuh. Ini ceritanya Arni udah dikuburin. Udah dikuburin. Nah, di situ kita lagi interogasi ke Rizky. Udah Ki, duitnya di mana gitu, di laci. Jangan Rizky yang ambil kata Uni, biar Uni yang ngambil. Atau enggak kita lihat bareng-bareng gitu. Pasti duitnya ada yang berbeda gitu. Berbeda gimana maksudnya? Ya udah kita lihat aja gitu kan. Ya udahlah, kita ke kamar Rizky bareng-bareng. Uni, orang tuanya Rizky sama gue tuh. Gue ikut sama bapak gue ikut lihat. Pas dibuka itu laci tempat nyimpan duitnya. Sisa duitnya kan kayak beberapa ratus ribu ya bang. Pas dibuka tuh lacinya, itu ada bekas darahnya, duitnya. Berdarah duitnya. Udah darah kering. Darah? Jadi kayak kena tetesan darah gitu. Nah dari situ kita semua kayak kaget. Dan Uni bilang, duit kayak gini tuh kalau udah kena tumbal ini tuh iya bakal kena darahnya yang jadi korban ini gitu. Jadi baiknya gimana Uni? Ya udah sama Uni disimpan, dia kan istilah kata dukun ya. Istilah kata dia bisa ngebersihin terus dia taruh lagi di tempat semula. Udah nggak usah diganggu apa biar nanti hilang sendiri gitu. Dan ya yang tadi gue bilang rumor kematian Arni ini udah nyebar ke seluruh kampung gitu, termasuk kampung sebelah kan. Apalagi karena kematian Arni dibilang janggal gitu ya. Dia emang ada nampakin diri berkali-kali. Jadi setiap malam kuburannya itu kedengeran nangis. Nangis sambil manggil, dia kan manggil Rizky AA ya. Manggil. AA ikut Arni harusnya, dia bilang kayak gitu. Arni. Jadi Rizky di situ kayak sempet agak stres juga bang. Tapi sekarang dia udah biasa aja. Kan waktu itu sempat pemulihan kan. Dia kayak nyesel nggak dengerin omongan gua, omongan Uni gitu. Kenapa harus jajanin Arni? Tapi balik lagi namanya ke anak kan nggak mungkin benci ya bang ya. Dia dibantu Rukiah sama Ustadz Tura, jangan kebayang-bayang Arni mulu. Tapi arwahnya Arni ini adalah sebelum 40 hari ya bang. Itu nampakin diri terus, nggak cuman suara nangis di kuburan ya. Tapi kadang tengah malam tuh ada yang ngeliat Arni katanya lagi lari-lari di tengah jalan, ketawa-ketawa gitu. Tapi dengan kondisi ini badannya agak berdarah kayak gitu. Nah, karena kita dengar rumor ini Arni banyak keliaran, ya kita adain pengajian lagi dong. Mungkin karena meninggalnya begitu ya. Tapi ya mau gimana lagi kan nggak mungkin bisa dikembaliin lagi kan. Jadi kita dari pihak keluarga hanya bisa melakukan saran dari Pak Ustadz untuk dilakukan pengajian lagi di kuburannya, di rumahnya, sampai 40 hari kerar aja tiap hari gitu. Biar Arni tenang. Terus AA-nya ikut ngajiin juga tiap hari, bacain Yasin, minta maaf, jangan lupa selama 40 hari ini biar Arninya juga tenang, kayak gitu. Dan alhamdulillahnya saran dari Pak Ustadz ini ngefek juga gitu. Komentar orang-orang tentang penampakan Arni itu udah
berkurang. Oke. Nah, dan di luar penampakan Arni ini, kita balik lagi ke soal pesugihannya ya Bang ya. Nah, kan kata Udi kan ini dilakukan oleh sekelompok orang gitu ya Bang ya. Iya. Nah, kita ini semua curiga sama salah satu kompleks yang rumahnya bagus-bagus sendiri. Tapi bukan kompleks perumahan ya Bang. Jadi di desa gua sama desa sebelah itu kan ada perbatasannya dong pasti. Nah, perbatasannya ini dulunya tuh lahan kosong, dikuasain sama si Pak RT desa sebelah. Dan udah ada setahun lah komplek perumahan itu ya. Nah, yang punya tanah itu kan Pak RT ya. Sama Pak RT itu dijual ke orang-orang ini, jadi sekumpulan orang perantau, bukan orang asli di situ. Sama orang perantau di situ, dibelilah tanah itu luas Bang, hampir kayak satu kampung aja, cuman ada 10 rumah lah. 10 rumah ini sama-sama perantauan, mungkin kayak mereka saudara atau apa, nggak ngerti lah ya, karena nggak pernah bersosialisasi juga. Dan setiap dia ada sosialisasi sama warga setempat gitu ya, kayak misalkan kita salaman atau apa, mereka langsung cuci tangan gitu. Kan sebelum ada rumah pesugihan ini kita mikirnya, sombong nih, mentang-mentang rumahnya pada bagus, orang kaya, pada punya mobil satu-satu gitu ya. Itu kan termasuk bagus lah di desa kita ya. Mereka mah mikirnya ya udah karena kaya sombong aja gitu. Terus kerjaannya kayaknya enak, pada mungkin kerjanya di BUMN atau apa misalkan gitu ya. Gak kepikiran ke sana. Tapi ngelihat gelagat mereka yang benar-benar gak mau diajak ngomong, benar-benar tertutup, kalau salaman aja cuci tangan, harus cuci tangan. Kita orang-orang semua jadi curiganya ke komplek yang di situ. Walaupun nggak terbukti ya Bang, beneran mereka atau bukan. Tapi kita curiganya ke sana. Dan untuk mengantisipasi, kalau dari Uni sih katanya nggak usah berhubungan sama mereka karena aura pesugihannya masih ada di sekitar kita. Kalau emang kalian curiganya ke sana, dia cuma bilang kayak gitu sih. Gak usah terlalu dideketin. Intinya selama dalam kurun waktu 3 bulan ini, aura pesugihan itu masih ada. Kayak misalkan sosok Claudio itu masih ada. Terus sosok pesugihan yang nebar-nebar duit ini masih ada. Jadi tolong jangan dilanggar pantangan yang udah diinfoin gitu. Dan ya emang benar aja teror itu emang ada selama 3 bulan. Tapi alhamdulillah ya, karena mungkin warga udah pada pinter ya, udah pada tahu nggak ada yang kena ini, jadi hilang sendirinya Bang. Gitu. Dan untuk kompleknya itu terakhir gua kesana emang masih ada. Khusus untuk komplek mereka ini, nggak dicampur sama orang pribumi. Tapi mesti dibedain gitu ya? Beda. Jadi benar-benar di tengah perbatasan desa gua Bang, di situ. Tapi masuknya ke ini sih, kalau dari wilayah administrasi kayak masuknya ke RT sebelah kayak gitu. Yang pas buat di tengah-tengah, dan rumahnya paling 10 rumah ini mentereng sendirilah, paling bagus gitu di antara kita-kita. Gitu. Nah, Pit, ini kan kejadiannya ini kan udah memakan 2 korban lah jatuhnya. Iya, jatuh 2 korban. Desa sebelah sama desa gua. Iya, jatuhnya ya kalau desa lu tuh ponakan lu sendiri. Iya. Nah, ketika semuanya itu udah mengetahui kalau misalnya ada salah satu ya kampung lah ya, bisa dibilang kampung juga, tapi dia kampungnya lebih elit jatuhnya ya. Nah, itu ada nggak sih dari ketua RT atau ketua adat setempat kampung lo tersebut itu untuk menggerebek tempat rumah si elit ini? Ada Bang, emang ada inisiatif tadinya kayak gitu. Tapi si pemilik tanah awal ini, si Pak RT yang sebelah ini, dia seolah melindungi gitu. Gak usah lah, ngapain kalian kayak gitu-gitu, itu hak mereka lah, mereka udah beli tanah saya, itu jatuhnya kalian melanggar privasi digituin. Tapi gue mikirnya karena pasti ya Pak RT juga dikasih duit banyak lah sama mereka ini. Jadi benar-benar gak bisa diganggu privasinya. Oke. Nah, tapi lu tahu gak sih tentang pesugihan di tempat itu apa aja sih? Soalnya kan tadi lu bilang ada suatu kelompok. Dan kelompok itu kan berarti beberapa orang itu memiliki pesugihannya masing-masing. Iya. Lalu sempat dikasih tahu Uni gak sih? Untuk clue orangnya gitu? Iya, atau untuk pesugihannya itu apa? Yang bisa memakan korban sampai meninggal dunia itu? Sebenarnya gue ada nanya sama Uni 4 mata, tapi nggak begitu detail sih dia ngasih taunya. Jadi pertanyaan gue waktu itu sama Uni ya, pas habis interogasi Rizky, nanya gini, Uni tahu nggak sih sebenarnya siapa yang ngelakuin ini? Bisa nggak kasih tahu Fitri gitu kan ya? Uni emang ada ngerujuk ke ini, ke komplek yang itu. Oke. Itu mereka, itu golongan dari pesugihan itu mereka perantauan, bukan sembarang perantauan.
Dan pesugihan yang mereka lakuin ini emang macam-macam, tapi masih dalam satu guru. Kayak gitu aja sih dia bilangnya. Oh, dia nggak spesifik untuk menjelaskan bahwa itu apa ya pesugihannya? Enggak, cuma ngasih tahu kalau seneng ngincer korbannya itu masih darah suci. Intinya darah suci anak kecil sama gadis perawan. Karena menurut mereka dua manusia ini suci, belum ada dosa gitu. Oke. Nah, ketika ponakan lu atau saudara lu jatuhnya ya, itu kampung sebelah itu tahu nggak sih Tahu. tentang kejadian? Tahu. Kan langsung sekampung besar itu jadi pada parno gitu loh Bang. Semenjak jadi pada kayak gini. Pokoknya kalau nemu uang 2.000 kayak gope di jalan atau apa, mau ketemunya bukan di kuburan, jangan diambil. Langsung pada kita trust isu. Itu beneran kejadian. Langsung pada takut. Orang sampai saat itu ada masa ngelihat uang 100.000 bukan di kuburan ya, di tengah jalan pun itu nggak ada yang berani ngambil. Walaupun nggak tahu itu duit beneran atau bukan, tapi intinya nggak ada yang berani ngambil saking takut kejadian Arni itu. Oke. Nah, pada tahun tersebut itu kan di angka 1 juta itu udah besar banget ya? Besar. Jatuhnya ya. Nah, maksudnya kenapa sih entah itu dari orang tuanya itu nggak dikasih tahu duluan sama lo kalau si Rizky ini menemukan uang yang sebegitu banyaknya? Nah itu bodohnya gue ya Bang. Gue kayak masih terlalu takut sama ancamannya Rizky. Namanya gue masih kecil ya Bang. Dia bilangnya mau mukul gue kalau misalkan gue ngelapor ke orang tuanya. Dan di situ pun gue kayak masih ngerasa 50-50 sih Bang. Yang diomongin Uni ini bener apa cuman omongan doang ya. Dan karena Rizky ngancem gue juga, terus gue juga kayak masih 50-50. Gue juga di situ mikir, ya udahlah, mungkin nggak bener-bener amat kali Uni cuma nakut-nakutin dong. Gue sempat ada mikir kayak gitu. Tapi ternyata kejadian. Bener. Mau menyangkal gimana pun ya emang bener kan, kenyataannya Arni emang habis makan duit itu. Iya. Dijajanin kan, jadi udah masuk ke darahnya. Walaupun ya nggak besar ya nominalnya, yang dijajanin ke si Rizky ini, ke adenya ini. Kan jadi ingat waktu itu Uni bilang berapapun nominalnya kalau udah dimakan lah jatuhnya ya, itu tetap kena, nggak memandang nominalnya. Oke. Nah ketika si Arni nih ya, almarhum Arni ini meninggal dunia, dan tadi juga lu menjelaskan bahwa arwahnya ini atau jinnya ini masih berkeliaran. Nah, itu dari pihak keluarga lu atau orang tuanya si almarhum tersebut, maksudnya ada niatan untuk kayak ngajin di kuburannya atau dari ustadz untuk turun tangan untuk ini kenapa kok bisa seperti ini gitu? Kalau ngaji di kuburan itu emang udah dilakuin Bang. Kita ngikutin saran dari Pak Ustadz, tapi pas sebelum dikasih saran kita nggak langsung di kuburannya. Tapi pas udah, disaranin langsung di kuburannya sama di rumah juga. Jadi kita satu malam dilakuin di 2 tempat. Di kuburannya langsung sama di rumah gitu. Dan alhamdulillah sih rutin selama 40 hari itu. Tanpa ada selang-seling, iya. Oke. Tapi ketika Ustadz tahu tentang kejadian itu, apakah benar itu arwah dari si almarhum Arni itu apa? Cuman hanya sekedar jin aja yang menyerupai sosok si Arni ini. Kalau keterangan dari Pak Ustadz sih itu jin korinnya Arni yang nggak terima dengan kematian Arni dengan cara seperti itu. Oke. Karena sebagian sukmanya kan dengan cara dihisap gitu ya. Jadi bukan arwah tapi jin korin yang nggak terima. Iya, soalnya kan namanya jin kan juga bisa menyerupai siapapun. Iya betul. Oke, Ipit, terima kasih nih sudah hadir ke studio obrolan tengah malam ini untuk menceritakan sebuah kejadian di tahun 2010 nih ya. Iya. Dan kampung ini berada di daerah Jawa Barat. Betul. Oke. Salah satu desa di Jawa Barat ya Bang. Salah satu desa yang ada di Jawa Barat. Terakhir kali lu waktu itu tahun berapa ke sana? Lebaran kemarin masih enggak, udah enggak. Oh, udah enggak. Enggak. Kampung itu masih ada atau? Masih ada, tapi sekarang mah udah lebih modern lah dibandingkan dulu. Oh. Udah mulai banyak ada perumahan baru lah gitu, udah nggak banyak kebun lagi. Oh, berarti tapi dulunya kampung ini pelosok ya? Pelosok, ya bisa dibilang pelosok ya Bang. Makanya pas ada rumah yang beda sendiri tuh mentereng banget itu. Tapi sekarang masih, maksudnya hitungannya masih pelosok atau udah masuk kota? Udah mulai agak masuk kota sih, karena kan di situ ada kebun sama sawah yang udah jadi perumahan gitu. Iya, udah kena developer. Udah dihabisin semua ya. Oke.
Fit, sekali lagi terima kasih nih sudah mau membagikan sebuah kisahnya. Mungkin itu aja, gue Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.